Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, sahabat teduh pagi GKI Gayung Sari. Kita jumpa lagi bersama teduh bersama Tuhan. Mari kita akan awali sebelumnya dengan doa. Bapa kami di dalam surga, di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih. Sungguh luar biasa kasih setia, berkat dan penyertaan Bapa pada setiap kami, warga sahabat teduh pagi. Hari lepas hari sudah memberkati kami di dalam segala hal. Pagi ini kami hendak memuji Tuhan dan merenungkan sebagian firman Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, ampuni dosa salah kami. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami, sehingga kami boleh mengerti dan penuh hikmat daripada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Bapak Ibu, firman Tuhan pagi ini diambil dari Mazmur 92 ayat 1 sampai 16. Kami ambil ayat mas saja di Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon alas di Libanon. Jadi pagi ini kami ambil tema orang benar seperti pohon korma. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon alas di Libanon. Bukanlah asal jika pemazmur menggambarkan kehidupan orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Pohon korma atau pohon palem adalah salah satu jenis pohon yang paling sering ditulis di dalam Alkitab, terutama di Perjanjian Lama. Pasti ada alasannya mengapa Tuhan sering menggunakan lambang pohon korma ini di dalam firman-Nya. Pohon korma dapat hidup dan bertumbuh secara ajaib di padang gurun. Di padang yang kering dan berpasir itu, biji korma yang ditanam tidak akan langsung bertumbuh ke atas, namun membutuhkan waktu yang cukup lama, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Ternyata pada masa-masa itu biji korma akan bertumbuh ke bawah, mencari dan menuju kepada sumber air yang tersembunyi di bawahnya, hingga biji itu semakin besar dan semakin kuat berakar ke dalam. Bahkan sudah menjadi tradisi jika seorang petani menanam biji korma akan dengan sengaja
menekan biji itu sedemikian rupa dengan menggunakan batu besar supaya biji itu makin terbenam ke dalam dan makin bertumbuh ke bawah sehingga aman dari badai gurun yang sewaktu-waktu menerpa. Pada saatnya tunas kurma itu akan menggulingkan batu yang menekannya itu lalu bertumbuh ke atas dan tidak tergoyahkan meski ada badai sekalipun, karena akarnya telah kuat mengakar ke dalam, dan pada waktunya tanaman kurma itu akan menghasilkan buah dan terus berbuah sampai pada masa tuanya. Proses perjuangan pohon kurma untuk bertumbuh dan menghasilkan buah meski hidup di tengah padang gurun adalah simbol dari kehidupan orang percaya yang dikehendaki Tuhan. Berakar kuat, terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Meski harus diperhadapkan pada masalah dan penderitaan. Masalah dan penderitaan adalah proses menuju kepada pendewasaan iman. Kita menyatakan di Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Namun banyak anak-anak Tuhan tidak tahan ketika ia harus di padang gurun. Mereka terus mengeluh, bersungut-sungut, mengomel, menyalahkan Tuhan. Akibatnya iman mereka tidak bisa bertumbuh. Jadi untuk menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah sampai pada masa tua, tidak ada jalan lain selain harus berakar kuat kepada Tuhan Yesus yang adalah sumber air kehidupan. Seringkali kita ingin menikmati berkat-berkat Tuhan secara cepat, tetapi tidak mau diproses. Tuhan menghendaki agar anak-anaknya menjadi seperti pohon kurma, tetap kuat dan menghasilkan buah meski tengah kegersangan dan badai kehidupan. Pohon kurma melambangkan pertumbuhan rohani yang baik, keindahan, kemenangan, sukacita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam kitab Raja-Raja disebutkan bahwa bait suci Salomo juga menggunakan lambang pohon kurma sebagai motif untuk keindahan bangunannya, dan pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar grup pohon kurma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar grup pohon kurma dan bunga mengembang, kemudian dilapisi dengan emas. Juga pada grup dan pada pohon kurma itu disalurkannya emas. Itu bisa dilihat di 1 Raja-Raja 6, 29 sampai 32. Pohon kurma atau palem juga berbicara tentang kemenangan dan sukacita. Ini digambarkan ketika penduduk Yerusalem mengeluh-ngeluhkan Yesus dengan daun-daun palem sebagai simbol kemenangannya. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang di dalam nama Tuhan Raja Israel." Itu di Yohanes 12:13. Ayat Mas menyatakan tentang sukacita orang-orang percaya yang setia sampai akhir hidupnya dan beroleh mahkota kehidupan dari Tuhan. Masing-masing memegang daun-daun palem kurma, tanda kemenangan. Bagaimana dengan kita? Di dalam menjalani hidup yang penuh ujian dan tantangan ini, tidak seharusnya kita mengeluh dan menjadi lemah. Sebaliknya, harus makin kuat dan hidup di dalam kemenangan. Senantiasa meski di tengah situasi dan kondisi yang penuh tekanan dan ujian. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini lebih daripada pemenang. Amin.
Aku pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Kita berdoa syafaat. Bapa kami mengucap syukur atas pujian dan firman Tuhan yang membuatkan iman percaya kami terus belajar hidup kudus dan taat setia kepada Tuhan. Saat ini kami berdoa buat saudara-saudara kita yang lanjut usia, yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, dan di dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat Ibu Susana Indrawati, Ibu Maria Sutewo, Bapak Irwan Wijaya, Saudara Andre, Ibu Nani S. Johansen, Ibu Wiliana Kristanti Santoso, Ibu Pendeta Emeritus Sinsuyono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Silestari, Ibu Lede, Anak Aldin Resio Debarim, Ibu Wiranti Ponto, Ibu Yusi Umiati, Ibu Yuliana Andriana, Ibu Sena, Bapak Patrick William, Bapak Darwinto, Bapak Pakimin, Bapak Matius, Bapak Lui, dan Bapak Gino, dan juga ada juga yang saudara-saudara kami tidak disebutkan di sini namanya. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan, ketekunan, kesetiaan kepada mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah kuasanya, dan Tuhan Yesus pasti memberi pertolongan dan memberi kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa saat ini juga buat Pak Pendeta, para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan di dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Seluruh program kegiatan dan ibadah tahun 2022 di GKI Gayung Sari. Proses pencalonan penatua periode 2022-2025. Pergumulan kebutuhan pendeta untuk GKI Gayung Sari. Proses perizinan gereja GKI Gayung Sari. Banyak Tuhan akan menolong dan memberikan izin untuk GKI Gayung Sari. Daerah dan korban yang terkena dampak bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah tidak menangani pandemi virus corona yang saat ini sudah mulai reda dan sudah habis. Bapak, kami berdoa juga buat masyarakat sekitar gereja, Kota Surabaya, bangsa dan negara Indonesia, dari Bapak Presiden yang memimpin sampai wakil dan jajaran menteri dan sampai dengan LW RT. Tuhan berkati, selalu memberikan hikmat kepada mereka untuk menjalankan negaranya. Tuhan, kami berdoa juga untuk semua jemaat GKI Gayung Sari yang saat ini ikut dalam teduh pagi, berikan kekuatan, kesehatan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, demikianlah permohonan doa kami. Di dalam Tuhan Yesus, kiranya mengabulkan dan ampunilah dosa salah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.